Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion. Di pagi yang indah ini, kita akan membuka sama-sama dan kita akan mulai belajar tentang definisi bodoh dalam Alkitab. Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Nah, arti atau definisi daripada kebodohan itu sangat berbeda dengan persepsi dunia. Dan apa yang Alkitab ajarkan itu sangat berbeda. Alkitab banyak berbicara tentang orang bodoh, bukan hanya seseorang yang kurang cerdas, tetapi seseorang yang sengaja menolak kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat bacaan hari ini, orang bodoh itu dikontraskan dengan orang bijak. Sementara orang bijak mencari pengertian dan tunduk pada petunjuk Tuhan, orang bodoh itu mencemooh teguran dan mengikuti jalan mereka sendiri. Mau-maunya sendiri, gitu ya. Kebodohan dalam Alkitab tidak ada hubungannya dengan intelektual manusia. Tetapi kebodohan itu berbicara tentang keputusan moral dan juga spiritual. Mazmur 14 ayat 1 mengatakan bahwa orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ingat, ini bukan hanya pengakuan seorang ateis, tetapi juga sikap seseorang yang hidup seolah-olah Tuhan tidak penting, tidak menghidupi kebenaran firman, atau bahkan menolak dengan sengaja untuk melakukan kebenaran firman yang dia sudah tahu. Yesus juga memperingatkan tentang kebodohan rohani dalam Matius 7 ayat 26. Yesus menggambarkan orang bodoh itu sebagai orang yang mendengar perkataannya, tetapi tidak melakukannya. Hasilnya apa? Kehidupan yang dibangun di atas pasir. Ketika ada badai, cobaan atau ujian kehidupan, hidupnya runtuh. Sebaliknya orang bijak membangun rumahnya atau hidupnya di atas batu karang, yaitu adalah Kristus itu sendiri. Dan hidupnya menjadi kokoh. Hikmat dimulai dengan kerendahan hati dan rasa hormat kepada Tuhan. Itu ditunjukkan dalam hati yang mau diajar, kehidupan yang taat, dan rasa haus akan kebenaran firman. Arah hati seseorang juga menentukan jalan hidup. Orang bodoh memilih jalan memberontak yang bertentangan dengan hikmat Tuhan. Pengkhotbah 10 ayat 2 mengatakan begini, hati orang berhikmat itu menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh itu ke kiri. Orang yang tidak mau hidupnya dikuasai firman kebenaran, dia akan terus rugi karena keputusan salah yang dilakukan terus-menerus. Amsal 26 ayat 11 mengatakan seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Gambaran ini menunjukkan bagaimana orang bodoh seringkali terikat dalam siklus dosa. Tanpa pertobatan dan transformasi, mereka kembali lagi dan lagi pada perilaku yang merusak hidup mereka sendiri. Periksalah hati kita. Apakah ada bagian-bagian kehidupan kita yang menolak koreksi daripada Tuhan? Kejarlah hikmat dari kebenaran firman Tuhan. Jangan jadi orang bodoh. Itu sebabnya hari ini, yuk kita bertumbuh di dalam kebenaran firman. Dan banyak loh, kebenaran firman itu yang bertentangan dengan nilai dunia. Bahkan mungkin kita dibodoh-bodohin sama dunia, karena mereka mengatakan bahwa kita melakukan firman Tuhan. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan kita adalah orang yang sangat kaya ketika kita memiliki kebenaran itu dan kita lakukan dengan segenap hati kita. Mari kita mulai hari ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami tahu bahwa kebenaran firman itu dianggap bodoh sama dunia, tetapi bahkan sebaliknya firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang bodoh itu adalah orang-orang yang justru menolak kebenaran firman. Itu yang kami mau percaya. Kami mau percaya apa yang firman Tuhan katakan. Kami mau percaya apa yang Alkitab ajarkan dalam hidup kami. Kami mau menjadi orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia. Orang yang bertumbuh di dalam kebenaran firman. Supaya kami tidak tersesat dan kami tidak kehilangan pegangan. Kami percaya hari ini kami dituntun sama Roh Kudus. Kami dituntun sama kebenaran firman. Karena kebenaran firman itu yang memerdekakan hidup kami. Kebenaran firman itu yang menuntun hidup kami. Supaya kami tidak keluar jalur. Kami percaya hari ini firman Tuhan bukan sekedar kami mengerti, tapi firman Tuhan menguasai kehidupan kami, menguasai tindakan kami, menguasai pikiran kami, bahkan menguasai keputusan kami sepanjang hari ini. Kami akan buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.